Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Dewi SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Aceh Selatan, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Tugas ini dibimbing oleh Ibu Rini Handayani SPD yang berperan sebagai fasilitator dan juga Bapak Kurnaidi SPD MPD yang berperan sebagai pengajar praktik. Kelompok kami hanya terdiri dari 2 orang, yaitu Bapak Nasruddin dan juga saya, Ibu Fitriana Dewi SPD. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, pada sesi pertama, Bapak Nasruddin berperan sebagai coach, kemudian saya merangkap sebagai coachee dan juga supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 4, ya, dengan anggota Bapak Nasruddin yang akan bertindak sebagai coach, kemudian saya sendiri, Fitriana Dewi, sebagai coachee yang juga akan merangkap sebagai seorang supervisor. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bu Fitri sendiri gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Pak Nas, sebelum kita memulai kegiatan coaching, maka saya memiliki beberapa pertanyaan nanti kepada Bapak. Iya. Nah, sebelum kita mulai pertanyaan tersebut, pertama-tama kita diskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian pada kegiatan hari ini. Baik Bu. Baik, jadi pada kegiatan coaching kita kali ini, saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tilka, lalu bagaimana juga Bapak menyampaikan pertanyaannya yang berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coach mendengarkan aktif, kehadiran penuh, serta jangan lupa ya Pak, nanti pada saat coaching, menerapkan prinsip kemitraan, mengembangkan potensi, serta proses kreatif. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini? Kompetensi pada coaching itu kan ada 3 Bu ya. Jadi yang pertama kehadiran penuh atau pressure, yang kedua pendengaran aktif, dan yang ketiga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, jadi ada 3 kompetensi ya Pak. Yang pertama mendengarkan aktif, kehadiran penuh atau presence, kemudian serta pertanyaan berbobot. Nah, lalu dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Yang spesifik sebenarnya ingin mendengarkan aktif lalu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Oke, jadi ada 2 kompetensi ya Kak. Yang pertama mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot. Lalu apa harapan dari Pak Nas dari kegiatan coaching kita kali ini? Harapan saya dengan pertanyaan yang berbobot itu, jadi coach bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya, Bu. Jadi dari permasalahan tersebut, coach yang menemukan sendiri gitu, Bu. Jadi iya. Baik, semoga Pak Nas dapat membimbing coaching sehingga seperti yang Bapak sampaikan tadi, coaching dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Mungkin untuk kegiatan pra-observasi kita kali ini sudah cukup dan bisa dilanjutkan untuk kegiatan observasi ya Pak. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya, baik. Oke, selanjutnya kegiatan observasi antara coach dengan coachee. Dalam hal ini yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Nasruddin, kemudian coachee adalah saya sendiri yaitu Fitriana Dewi. Assalamualaikum Pak Nas, Bapak sedang sibuk Pak? Oh tidak Bu, ada apa Bu ya? Saya ingin diskusi nih dengan Bapak. Oh boleh Bu, apa yang ingin Ibu diskusikan? Jadi begini Pak, saya mempunyai masalah ketika mengajar siswa di jam terakhir. Saya merasa siswa saya itu kurang semangat belajar di kelas.
sebagian dari mereka itu sudah kelihatan lelah sekali. Dan juga mereka sering kali melihat ke arah jam dinding itu, Pak. Oh, jadi permasalahan ibu atau ibu sering mendapat jam terakhir dan pada saat Iya, mengajar itu jam terakhir itu anak-anak kurang bersemangat gitu Bu ya. iya, Jadi betul. lalu apa yang ingin ibu harapkan dari diskusi kita kali ini tuh Bu? Ya, jadi saya berharap Bapak bisa membantu saya untuk memecahkan permasalahan ini, Pak. Jadi menurut Ibu Fitri apa yang menyebabkan siswa Bu Fitri itu kurang semangat pada jam terakhir? Menurut saya, mungkin mereka sudah lelah gitu ya, Pak, setelah kegiatan belajar secara seharian penuh. Kemudian mungkin sebagian juga sudah segera ingin pulang mungkin, Pak. Jadi mereka lelah karena kelelahan Bu ya. Ya, Kelelahan kemudian mereka ingin segera pulang. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, media pembelajaran apa yang Ibu gunakan gitu Bu dalam mengajar? eh, ya. Jadi saya menggunakan media PowerPoint, kemudian video, dan juga saya menyediakan LKPD sehingga pada saat kegiatan pelajaran itu juga ada kegiatan diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Oh, jadi sudah Ibu menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan LKPD tetapi masih kurang semangat gitu Bu ya. Iya, Pak. Apa Ibu pernah mencoba cara lain untuk bisa mampu membangkitkan semangat belajar siswa Ibu tersebut? Eee, Pernah, Pak, saya coba ice breaking, jadi berupa yel-yel dan tepuk semangat gitu, tapi mungkin ada 40% tuh masih kurang tertarik tuh, Pak. Oh, jadi Ibu sudah melakukan ice breaking dan yel-yel juga Iya, menurut tertarik. Kalau menurut iya. amatan Ibu itu apa yang tertarik? Bagian apa yang tertarik mereka tuh, Bu? Ketertarikan mereka di Kalau saya perhatikan itu mereka tertarik dengan lagu, kemudian lebih kurang mungkin ada 30% siswa saya itu merupakan siswa dengan gaya belajar kinestetik yang mereka ya suka bergerak gitu, Pak. Oh, jadi kalau saya tangkap mereka lebih suka gaya belajar gerak dan musik gitu, Bu ya. Nah, Ya, kira-kira apa rencana Ibu Fitri ini agar semangat mereka bisa tumbuh lagi gitu, Bu? Bisa tumbuh dan berkembang untuk pembelajaran yang terakhir yuk. ya, apa ya, Pak? Apa kira-kira saya ajak mereka dengan kegiatan speaking berupa senam mungkin ya? Karena yang kurang antusias itu yang memang anak-anak kinestetik ini, Pak. Oh, nah itu ide bagus sekali tuh, Bu. Senam ice breaking apa yang mungkin Ibu lakukan kira-kira apa tuh, Bu? Mungkin senam otak kali ya, Pak, agar mereka kembali fokus dalam kegiatan pembelajaran. Saya setuju tuh, Bu. Mudah-mudahan dengan senam otak mereka dapat kembali fokus dan bersemangat di kelas, Bu, walaupun sudah jam terakhir gitu, Bu ya. Ya, mungkin saya juga akan mencoba membuat games-games seru, jadi agar menambah semangat siswa dalam belajar. Ide bagus tuh, Bu, jika ditambahkan ke game seru. Kemudian tindak lanjut yang ingin Ibu Putri lakukan setelah ini apa tuh, Bu? Saya akan merancang pembelajaran yang aktif inovatif, kemudian saat jam pelajaran nanti, khususnya jam terakhir, saya juga akan menerapkan ice breaking berupa senam otak, serta saya tambahkan nih Kak, games-games seru, sehingga supaya mereka itu semangat lagi dalam kegiatan pembelajaran. Betul sekali, Bu. Jadi dengan model pembelajaran yang inovatif, ice breaking serta game seru, mudah-mudahan dapat mengembalikan motivasi siswa ya semangat belajar jam terakhir, Ibu, Bu. Ya, ya Pak, semoga berhasil ya Pak, dan terima kasih banyak Pak, ya Pak atas waktunya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Oke, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Selanjutnya kegiatan pasca observasi kembali lagi antara supervisor dengan coach, yang dalam hal ini supervisornya adalah saya Fitriana Dewi SPD, kemudian coachnya adalah Bapak Nasruddin SPD. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Ya, Pak Nas tadi sudah melakukan coaching ya Pak. Nah, Ya, sebelum kita melakukan penutupan, maka saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama,
Bagaimana kira-kira Pak Nas menilai performa Bapak saat kegiatan coaching ini berlangsung? Saya merasa sudah mendengarkan aktif Bu ya, dan penuh kehadiran penuh serta mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hal ini terbukti dengan indikator terjadinya keakraban antara coach dengan coachee-nya Bu. Oke, baik. Jadi Bapak sudah merasa melakukan 3 kompetensi tersebut ya Pak. Kira-kira apa yang membuat Pak Nas menilai demikian? Indikator yang dapat saya katakan demikian adalah solusi menyelesaikan permasalahan itu timbul dari coachee sendiri itu Bu. Iya. Baik, kemudian berarti menurut Pak Nas tujuan Bapak sudah tercapai ya, di mana coachee bisa menemukan solusinya sendiri. Boleh saya menyampaikan penilaian saya kan Pak? Oh boleh Bu. Ya, kalau menurut saya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Nas. Jadi pada tahap coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, lalu terlihat juga Bapak mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh saat sesi coaching, serta memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee sehingga coachee dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, terima kasih Bu. Ya, lalu adakah rencana tindak lanjut dari Pak Nas setelah kegiatan ini? Apakah yang ingin ada dikembangkan lagi Pak? Tentunya saya ingin meningkatkan kemampuan saya, terutama menjabarkan alur tirta, Bu ya. Jadi sehingga alur tirta itu bisa terjabarkan sehingga permasalahannya bisa terlaksana dengan terselesaikan gitu, Bu, dalam kegiatan coachingnya. Ya, ya betul sekali. Jadi dengan terus belajar, kemudian terus meningkatkan kompetensi diri, mudah-mudahan ke depan kita dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, amin, amin Bu. Iya betul. Baiklah Pak, demikian kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sebelumnya. Sama-sama. Selanjutnya kita memasuki ke sesi 2, di mana pada sesi 2 kali ini saya berperan sebagai coach, kemudian Bapak Nasruddin berperan sebagai coachee dan juga merangkap sebagai supervisor. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai coachingnya Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu. Karena kita ini cuma berdua, jadi dalam hal ini saya merangkap 2 peran nih Bu. Yang pertama saya sebagai supervisor dan jadi nanti juga akan berperan sebagai joki gitu. Baik Pak. Oke Bu, kegiatan ini terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama saya berperan sebagai supervisor yang akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu sebagai persiapan pra observasi. Kemudian pada tahapan kedua saya akan bertindak sebagai coachee, di mana saya memiliki masalah dan nanti akan mengadakan konsultasi atau semacam curhat dengan Ibu. Dan yang ketiga adalah saya kembali bertindak sebagai supervisor yang akan mewawancarai Ibu sebagai langkah refleksi pasca observasi. Baik Pak, bisa dipahami. Oke, kita mulai Bu ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yaitu yang pertama, kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam acara kita ini? Jadi kompetensi inti dalam kegiatan coaching itu kan ada 3. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, apa yang menjadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Penekanan saya pada kompetensi kehadiran penuh sehingga bisa memancing pertanyaan yang berbobot. Apa indikator bagi Ibu sehingga terlaksananya tujuan tersebut? Yang menjadi indikator dalam
perbincangan kita hari ini adalah perbincangan kita terasa hidup, kemudian terkesan adanya kemitraan, serta berlangsung dalam suasana yang nyaman. Oke Bu, kalau begitu untuk kegiatan pra-observasi kita sudahi. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan observasi ya. Baik, Pak. Ini berarti pembicaraan antara coach dan coachinya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Oh iya Pak Nas. Ya Bu, maaf bisa mengganggu waktunya sebentar? Bisa. Apa yang ingin Bapak bicarakan? Benar Bu, saya ingin ngajak ngobrol-ngobrol nih sebentar. Oh boleh. Apa kira-kira yang ingin kita diskusikan Pak? Gini Bu, saya ini ada mendapat teguran dari kepala sekolah Bu. Oh, Bapak dapat teguran ya Pak dari kepala sekolah. Apa kiranya yang sudah Bapak lakukan? Begini Bu, tadi kan saya disupervisi oleh pengawas. Nah, saya tidak menggunakan buku teks saat mengajar. Nah, ternyata pengawas nampak keberatan dan karena itu saya mengajar tanpa buku teks. Jadi pengawas itu menegur saya Bu. Oh begitu. Lalu apa yang terjadi setelah itu Pak? Pengawas rupanya melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah Bu. Oh begitu. Jadi Bapak mengajar tanpa buku teks, Ya. lalu pengawas keberatan. Jadi sumber belajar apa yang Bapak gunakan di kelas Pak? Saya menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan gambar, dan juga kadang-kadang ada video yang saya gunakan. Di mana di situ siswa menemukan dan memecahkan masalah yang muncul di dalam kasus itu. Karena kan saya mengajar pelajaran eksakta, Bu, yaitu fisika. Jadi selain media yang sudah Bapak sebutkan tadi, Bapak juga ada menyediakan lembar kerja atau bahan ajar begitu Pak? Ada, saya juga memberikan LKPD, Bu, dan memberikan bahan ajar lainnya. Iya. Kemudian menurut Bapak, apakah Bapak sudah menyediakan sumber bahan ajar yang sudah sesuai dengan kurikulum Pak? Sudah Bu, dan saya sudah menjelaskan kepada pengawas. Oh iya, kemudian menurut Bapak, apa menggunakan sumber belajar selain buku itu, selain buku teks itu sudah benar atau bagaimana Pak? Menurut saya itu sudah benar Bu. Kira-kira apa yang menjadi dasar keyakinan Bapak bahwa hal itu sudah benar Pak? Sepengetahuan saya di zaman sekarang ini kan kita tidak bergantung pada buku teks Bu kita mengajar. Kita harus memanfaatkan apa saja yang bisa kita pakai untuk bahan ajar. Yang terpenting tujuan mengajarnya itu jelas Bu. Nah, benar sekali tuh Pak. Saya juga sebenarnya sependapat dengan Bapak. Namun terkadang memang pengawas ini tidak bisa selalu sepemikiran dengan kita kan Pak? Atau apa mungkin saya tetap menggunakan buku teks Bu saat mengajar sebagaimana keinginan pengawas, lalu saya modifikasi dengan bahan ajar lainnya Bu. Nah, sepertinya ide bagus itu Pak. Saya Bapak melakukan hal itu. Bu, karena saya sempat juga terpikir demikian Bu. Nah, iya benar itu Pak. Sepertinya saya setuju dengan pendapat Bapak. Lalu, apa rencana Bapak selanjutnya? Jadi saya selanjutnya nanti akan memodifikasi bahan buku teks itu dengan bahan-bahan yang ada pada saya tuh Bu. Ya. Saya rasa Bapak bisa melakukan itu Pak. Dan menurut saya itu juga solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang Bapak alami sekarang. Nah, setelah ini kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah Bapak alami tadi? Saya pikir saya langsung berbicara dengan kepala sekolah agar persoalan ini tidak berlarut Bu. Jadi tidak kesalahpahaman ini biar tepat terselesaikan dan nantinya hubungan saya jadi dengan sekolah lebih bagus lagi tuh Bu. Nah, ide bagus saya rasa itu Pak. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Saya kira saya merasa lebih nyaman nih Bu setelah melakukan tukar pikiran dengan Ibu. Ya, sama-sama Pak. Semoga
semoga terselesaikan permasalahannya ya Pak. Ya Bu, kalau begitu saya permisi Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Selanjutnya kita coba yang ketiga ya. Pasca observasi di mana supervisor mewawancarai coachnya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak. Gini Bu ya, ini seperti pembicaraan kita di awal tadi ya. Iya. Saya sekarang bertindak selaku supervisor. Iya Pak. Jadi saya juga melakukan tadi oret-oret ya, ada sedikit oret-oret. Yang pertama saya tanyakan, dari perbincangan Cokin tadi, apa indikator yang menunjukkan kompetensi inti menurut Ibu itu sudah tercapai Bu? Saya rasa sudah Pak. Apa yang menjadi tolak ukur bagi Ibu sebagai tanda sudah tercapai Bu? Yang pertama, setiap apa yang diutarakan Koci dari inti pembicaraannya bisa saya tangkap. Kemudian untuk kemitraan dan pemberdayaan tercermin dari solusi itu muncul dari Koci itu sendiri. Jadi saya selaku coach hanya menguatkan saja Pak. Benar Bu, saya juga tadi dalam oret-oret saya juga sepertinya apa ya Ibu sudah terfokus ya pada areal yang kita bicarakan dan Ibu mampu melakukan penguatan gitu Bu. Lalu kompetisi mana yang Ibu kira masih perlu dikembangkan lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya tuh Bu? Alhamdulillah sebagaimana Bapak yang sudah sampaikan tadi, dari ketiga kompetensi kan sudah muncul. Namun menurut saya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin perlu untuk saya tingkatkan lagi. Oke, baik Bu ya. Demikian acara kita dan insya Allah pertemuan dan pembincangan kita ini bisa bermanfaat Bu ya dan menjadi amal ibadah kita. Sampai jumpa Bu. Assalamualaikum.